Saya Aljani dari IFC akan mencoba menjelaskan tentang I/O system atau sistem input output. Sistem input output ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu yang pertama organisasi fisik atau perangkat keras dan yang kedua organisasi perangkat lunak. Baiklah, kita ke yang pertama, organisasi fisik perangkat keras meliputi piranti I/O device, di mana piranti I/O device dapat berupa komponen elektrik maupun mekanik. Contoh, monitor, keyboard, mouse, printer, dan lain-lain. Karakteristik pembeda dari piranti I/O diantaranya modus transfer data, metode akses, jadwal transfer, sharing, kecepatan akses, dan modus operasi. Kemudian organisasi fisik perangkat keras yang kedua yaitu device controller, di mana device controller ini merupakan sirkuit digital yang berfungsi mengontrol kerja komponen mekanik ataupun elektrik lainnya dari piranti I/O agar piranti I/O dapat dikontrol atau berkomunikasi dengan sistem komputer, di mana fungsi dari device controller ini sebagai pengendali digital atau atas piranti I/O, bertanggung jawab atas komunikasi data antara piranti I/O dengan sistem internal komputer, dapat berupa kartu rangkaian digital atau chipset yang biasanya terletak di mainboard, graphic controller, SCSI controller, serial dan parallel port controller, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah bus I/O. Bus I/O terdiri atas bus data, alamat, dan kontrol. Berfungsi menghubungkan device controller dengan elemen internal komputer seperti memori dan prosesor. Terdapat juga bus I/O lanjutan atau ekspansi yang bersifat mudah dipindah-pindah atau movable dan umumnya terletak di luar kotak komputer, misal bus paralel, serial, atau VS2. Kemudian yang kedua adalah organisasi perangkat lunak sistem I/O. Umumnya organisasi perangkat lunak sistem I/O ini terdiri dari beberapa lapisan. Untuk lapisan yang pertama adalah lapisan interrupt header. Menangani terjadinya interupsi dan dialihkan ke interrupt header. Kemudian lapisan yang kedua adalah lapisan device driver, mengimplementasikan operasi dari masing-masing device controller. Yang ketiga, lapisan subsystem I/O atau kernel I/O, menyediakan antarmuka atau fungsi I/O bagi sistem operasi atau aplikasi. Untuk lapisan subsystem I/O ini, untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian lapisan pustaka I/O aplikasi, mengimplementasikan pustaka pengaksesan I/O atau API, Application Programming Interface, bagi aplikasi untuk melakukan operasi I/O. Saya Rianti Arya Pratiwi dari IFC. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan mengenai I/O subsystem kernel. Kernel menyediakan banyak service yang berhubungan dengan I/O. Pada bagian ini kita akan mendeskripsikan beberapa service yang disediakan oleh kernel I/O subsystem, dan kita akan membahas bagaimana caranya membuat infrastruktur hardware dan device driver. Service yang akan kita bahas adalah I/O scheduling, buffering, caching, pooling, reservasi device, error handling, dan kernel data struktur. Yang pertama yaitu I/O scheduling. Untuk menjadwalkan sebuah set permintaan I/O, kita harus menentukan urutan yang bagus untuk mengeksekusi permintaan tersebut. Scheduling dapat meningkatkan kemampuan sistem secara keseluruhan, dapat membagi device secara rata di antara proses-proses, dan dapat mengurangi waktu tunggu rata-rata untuk menyelesaikan I/O. Yang kedua, kemudian buffering. Buffer adalah area memori yang menyimpan data ketika mereka sedang dipindahkan antara dua device atau antara device dan aplikasi. Buffering dilakukan oleh 3 buah alasan. Alasan pertama adalah untuk men-hop,
Alasan kedua adalah untuk menyesuaikan device-device, dan yang ketiga untuk mendukung copy semantik. Kemudian yang ketiga, caching. Sebuah cache adalah layar memori yang cepat yang berisikan data kopian. Akses ke sebuah kopian yang di-cache lebih efisien daripada akses ke data yang asli. Yang keempat, kemudian spooling dan reservasi device. Sebuah spool adalah sebuah buffer yang menyimpan output untuk sebuah device seperti printer yang tidak dapat menerima invalid data stream. Walaupun printer hanya dapat melayani satu pekerjaan pada waktu yang sama, beberapa aplikasi dapat meminta printer untuk mencetak tanpa harus mendapatkan hasil output mereka tercetak secara bercampur. Sistem operasi akan menyelesaikan masalah ini dengan mengintercept semua output kepada printer. Untuk beberapa device seperti drive, CD, dan printer tidak dapat memultiplex permintaan I/O dari beberapa aplikasi. Spooling merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah ini. Beberapa sistem operasi menyediakan dukungan untuk akses device secara eksklusif dengan mengalokasikan proses ke device ilegal dan membuang device yang sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian yang kelima, error handling. Sebuah sistem operasi yang menggunakan proteksi numeric dapat menjaga banyak kemungkinan error akibat hardware maupun aplikasi. Device dan transfer I/O dapat gagal dalam banyak cara, bisa karena alasan peran klien seperti overload pada network maupun alasan permanen yang seperti kerusakan yang terjadi pada disk controller. Yang keenam, kemudian kernel data struktur. Kernel membutuhkan informasi state tentang penggunaan komponen I/O. Kernel menggunakan banyak struktur yang karakter device dan aktivitas I/O lainnya. Beberapa sistem operasi bahkan menggunakan metode objek oriented secara lebih ekstensif. Sebagai contoh, Windows NT menggunakan implementasi multitasking untuk I/O. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Noviani. Noviani akan menjelaskan tentang input output pada Linux. Proses dalam Linux memunculkan input dan menghasilkan output. Dalam konteks Linux, input dan outputnya adalah keyboard, layar, file, struktur data kernel, peralatan input atau output lainnya, atau network. File descriptor. Linux berkomunikasi dengan file melalui file descriptor yang dipresentasikan melalui angka yang dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. 3 buah file descriptor standar yang lalu diciptakan oleh proses adalah 0 sama dengan keyboard, merupakan standar inputnya, lalu 1 sama dengan layar, standar output, 2 standar error. Pembelokan atau redirection. Pembelokan dilakukan untuk standar input, output, dan error, yaitu menghasilkan file descriptor dari 0, 1, dan 2. Kemudian, mekanisme pipa digunakan sebagai alat komunikasi antar proses. Input, proses 1, output. Proses 1 menghasilkan output yang selanjutnya digunakan sebagai input oleh proses 2. Hubungan output-input ini dinamakan pipa yang menghubungkan proses 1 dengan proses 2. Kemudian filter. Filter adalah utilitas yang dapat memproses standar input dari keyboard dan menampilkan hasilnya pada standar output. Contoh filter adalah last, short, grade, head, style, fase, dan lainnya. Demikian pembahasan dari kelompok kami.